Waalaikumsalam. Baru upacara tadi Iya. 8:15, jadi nggak bisa dimulai jam 8. Iya. Ya, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan untuk ujian tesis. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Maroni SHM HUM, Pak Edi, Dr. Erna Dewi, Pak Ahmad Irzal, dan Profesor Dr. Nikmah selaku penguji. Untuk tertib acara saya akan bacakan susunan ujian tesis pada hari ini atas nama Caca Yuda Prawira NPM 2022011040. Judul tesis analisis dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan pra peradilan yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Studi putusan nomor 07/PIT-PRA/2020/PN-TJK. Adapun yang menjadi tim penguji adalah sebagai ketua tim penguji Bapak Dr. Edi SHMH, Sekretaris Dr. Erna Dewi SHMH, penguji Profesor Dr. Nikmah Rosidah, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah SHMH, Profesor Dr. Maroni SHMH. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Edi Rifai SHMH selaku ketua tim penguji dipersilakan untuk memimpin sidang. Ya, terima kasih Saudara Teguh selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dr. Maroni dan Prof. Nikmah Rosidah yang sudah hadir ya. Pada kesempatan ini akan diujikan Saudara Caca Yuda Prawira NPM 2022011040 dengan judul tesis analisis dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan pra peradilan yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan studi putusan nomor 07/PIT-PRA 2020/PN-TJK. Dengan ketua penguji saya sendiri dan sekretaris Dr. Erna Dewi, dan pengujinya adalah Prof. Dr. Nikmah Rosidah, Dr. Ahmad Irzal, dan Prof. Dr. Maroni. Kepada Saudara Caca, apakah Saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk diuji? Sehat, Pak. Siap diuji. Apakah Saudara sudah menyelesaikan semua kewajiban baik akademik maupun umum? Sudah, Pak. Sudah ya. Pada Saudara diberi waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan tesisnya, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Rifai SHMH selaku pembimbing satu saya dan ketua tim penguji. Yang terhormat Prof. Dr. Maroni SHM HUM selaku penguji. Yang terhormat Prof. Dr. Nikmah Rosidah SHMH selaku penguji sudah hadir di dalam presentasi ujian tesis saya hari ini. Izin mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan pra peradilan yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Studi putusan nomor 7 PIT-PRA/2020/PN-TJK. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu permohonan pra peradilan dengan objek penghentian penyidikan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Permohonan tersebut diajukan oleh Widarto selaku Direktur Utama Perusahaan PT Paramitra Mulia Langgeng dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan yang dilakukan oleh perusahaan PT Pemuka Sakti Manis Indah sebagaimana yang dimaksud pasal 92 ayat 2 huruf A junto pasal 17 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Subdit 4 mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di kawasan hutan dengan beralasan tidak terdapat cukup alat bukti serta merujuk pada peraturan bersama Mahkamah Agung
Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan pada nomor 8 kolom tindakan poin 2 yang menyatakan apabila berkas perkara sudah 3 kali diajukan oleh penyidik dan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum, maka perkara tindak pidana tersebut dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan. Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan Widarto telah menjatuhkan putusan nomor 7/Pit/Pra/2020/PNTJK tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut. Poin 1, menerima permohonan pemohon pra-peradilan untuk seluruhnya, menyatakan surat ketetapan nomor S.tab/60A/2020/Reskrimsus tanggal 10 Agustus 2020 tentang penghentian penyidikan dan surat perintah penghentian penyidikan nomor SPPP/60B/8/2020/Reskrimsus tanggal 10 Agustus 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga oleh karenanya penetapan penghentian penyidikan dan surat perintah penghentian penyidikan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Poin ketiga, memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap laporan pemohon yang diterima oleh termohon dengan surat tanda terima penerima laporan nomor STTPL-B1-8-2018-LPG-SPKT tanggal 1 Agustus 2018 tersebut. Poin keempat, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara pra-peradilan ini sebesar nihil. Rumusan permasalahan dan penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan pra-peradilan yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana mengelola kawasan hutan tanpa izin. Yang kedua, apakah putusan pra-peradilan tentang pembatalan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana mengelola kawasan hutan tanpa izin sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan pra-peradilan yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana mengelola kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana putusan nomor 7/Pit/Pra/2020/PNTJK menggunakan pertimbangan secara yuridis formil karena bukan memeriksa lebih dalam mengenai pokok perkara. Yang kedua, putusan pra-peradilan tentang pembatalan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana mengelola kawasan hutan tanpa izin menteri telah sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal proses penegakan hukum pidana yang telah dilanggar atau lalai oleh penyidik, maka dengan demikian penyidik wajib untuk melanjutkan proses penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan pra-peradilan yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana mengelola kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana putusan nomor 7/Pit/Pra/2020/PNTJK adalah ketidaksesuaian materi antara peraturan bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian dengan KUHAP, sehingga sudah selayaknya penghentian penyidikan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai menunjukkan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Yang kedua, putusan pra-peradilan tentang pembatalan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana mengelola kawasan hutan tanpa izin menteri telah sesuai dengan hukum acara pidana, sebab hakim pra-peradilan tidak berwenang menilai atau menguji alat bukti karena hal tersebut sudah masuk ke masalah substansial. Sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian, itu merupakan proses pemeriksaan substansi. Saran dari penelitian ini adalah 1. Disarankan kepada pemerintah dan DPR perlu memuat peraturan yang mengatur secara khusus di dalam RUU KUHAP tentang penghentian penyidikan. Oleh karena saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur secara limitatif atau terbatas terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang kedua, hendaknya penyidik dalam rangka mengantisipasi pra-peradilan, maka penyidik harus bekerja lebih optimal
agar tidak mudah digugat ke pengadilan dalam hal melakukan penghentian penyidikan suatu perkara tindak pidana. Selain itu, penyidik diharapkan agar lebih memahami dan menguasai tentang penghentian penyidikan dan pra-peradilan. Apabila diperlukan, maka dapat diberikan pendidikan khusus bagi penyidik terkait hal tersebut. Sekian presentasi ujian komprehensif dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Edi. Ya, demikian tadi sudah disampaikan oleh Saudara Caca. Selanjutnya kesempatan pertama ini Prof. Nikmah Rosidah. Ya, Dipersilakan pada Prof. Nikmah Rosidah. terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caca ya, alhamdulillah Ya, Caca Bu. sudah ini ya, Alhamdulillah, bisa Prof. ujian. Caca ini kerja di mana? Saya di kantor hukum raya, Bu. Kantornya di Teropong Kota, sebagai advokat. Oh, pengacara ya. Baik. Pertama saya tanyakan ini ya, judul saudaranya analisis dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan pra-peradilan yang membatalkan surat perintah penghentian penyidikan tadi putusan nomor 1 dan seterusnya. Ya. Yang pertama saya menanyakan apa Pak pengertian dari pra-peradilan itu? Peradilan itu suatu kewenangan dari pengadilan, Bu. Dia untuk memeriksa proses yang diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHP. Kalau dalam hal ini dia junto 77 KUHP, yang mana di pasal 1 butir 10 itu menjelaskan bahwa objek pra-peradilan salah satu wewenang yang dapat mengadili adalah pengadilan negeri atau di tingkat pertama, yang itu memeriksa sah atau tidaknya proses penegakan hukum yang ada di kepolisian ataupun di kejaksaan, Bu. Itu ya. Nah, jadi ketertarikan saudara mengambil judul ini apa? Kan saudara bukan penyidik, bukan apa, nggak ada kaitan. Iya, saya tertarik mengambil judul ini karena dari 2019 sampai dengan 2021, Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A ini dia hanya mengabulkan setidaknya hanya 2 atau 3 putusan pra-peradilan. Selainnya itu adalah cacat formil. Nah, saya tertarik di tahun 2020 ini ada putusan, hanya 1 putusan terkait pra-peradilan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, kemudian saya baca putusannya, ternyata di sini ada salah satu hal yang menurut saya dapat diteliti, yaitu mengapa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit 4 Tipiter membatalkan penghentian penyidikan yang mana itu dasarnya hanyalah berlandaskan peraturan bersama. Sedangkan kalau kita lihat di KUHP, itu menurut pasal 109 ayat 2, itu jelas bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan dari 1, yaitu bahwa tindak pidana itu bukan merupakan tindak pidana, kedua kurang alat bukti, dan ketiga adalah penyidikan tersebut batal demi hukum. Dalam hal itu bisa seperti tersangka yang meninggal dan lain-lain. Itu Prof. Nikmah, kurang lebih. Nah, dari kasus 007 ini, apakah sudah memenuhi persyaratan yang saudara katakan tadi? Persyaratan dalam hal penghentian ya, Bu ya? Ya. Nah, kalau untuk menurut saya, Bu, ini seharusnya bisa dilakukan penetapan tersangka yang lainnya dalam kasus ini. Seharusnya pihak penyidik tidak menghentikan penyidikan dengan berlandaskan peraturan bersama tersebut. Karena kalau saya lihat dari penerapan pasalnya, penerapan pasal yang digunakan itu adalah penerapan pasal mengelola perkebunan tanpa izin itu untuk korporasi. Nah, sehingga di dalam kasus ini, penyidik ini dia P19-nya sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali, yang mana kemudian dia gelar perkara dengan pejabat struktural fungsional kepolisian. Berdasarkan petunjuk jaksa, apabila sudah 3 kali, maka penyidikan tersebut tidak layak bahasanya. Namun dalam hal putusan pra-peradilan ini,
si penyidik melakukannya dasarnya hanya peraturan bersama. Dia tidak mendasari oleh KUHAP. Yang jelas itu dipertegas juga melalui kesaksian Pak Dr. Hendy Siswanto selaku saksi ahli dalam perkara pra-peradilan ini menjelaskan bahwa peraturan bersama itu kedudukannya lebih rendah daripada KUHAP. Kurang lebih seperti itu, Prof. Ya. Kalau menurut analisa saudara berdasarkan hasil wawancara, tadi salah satunya adalah Pak Dr. Hendy Siswanto ya. Yang lainnya siapa yang menjadi narasumber? Pak Evianto D selaku hakim tunggal, kemudian Wilson Buana selaku penyidik, dan kemudian Pak Hendy selaku akademis atau saksi ahli. Ya. Bagaimana menurut analisa saudara terhadap kasus ini? Kalau menurut analisa saya, Bu, ini salah satu kelalaian dalam penyidik dalam hal dia menghentikan suatu perkara tindak pidana. Nah, dalam hal memang telah dinilai ada lalai, maka seharusnya penyidik tetap melanjutkan. Nah, untuk informasi terkait kasus ini, Bu, ini saya telah menanya kepada penyidik direktorat, sesuai dengan putusan pengadilan, mereka kasus ini ditarik ke Mabes Polri untuk guna mencari kepastian hukum dan keadilan, karena dari penyidik Poldanya pun sudah dinilai lalai, Prof. Berdasarkan hasil penelitian, kan saudara menemukan kelalaian. Apa sebabnya terjadi kelalaian itu, Nak? Kalau bicara terjadi kelalaiannya, Bu, ya ini kalau saya nanya ke penyidiknya selaku Wilson Buana, kalau bahasa dia hanya menjalankan tugas. Tapi yang jelas kalau yang menjadi kelalaian artinya penyidik ini kurang memahami bahwa kedudukan hukum antara kitab undang-undang hukum acara pidana itu adalah peraturan yang paling tinggi dalam hal menghentikan penyidikan. Sehingga seharusnya penyidik ini tidak bisa sewenang-wenang untuk melakukan penghentian penyidikan hanya berlandaskan peraturan bersama. Dalam hal sudah dalam tingkat penyidikan dan telah ditetapkan tersangkanya. Sedangkan yang menurut pasal 109 ayat 2 itu jelas dalam penghentian penyidikan dia hanya bahwa satu perkara tersebut bukan tindak pidana, yang kedua perkara tersebut batal apabila alat buktinya kurang dari 2, yang kemudian perkara tindak pidana batal demi hukum apabila yang tersangka mati, meninggal dunia, dan lain hal. Nah, itu jelas sehingga penyidik lalai dalam menghentikan penyidikan berdasarkan peraturan bersama, Bu. Dia tidak merujuk kepada KUHAP, justru dia hanya merujuk ke peraturan bersamanya. Berarti ini penegak hukumnya ya, khususnya penyidiknya. Ya. Apa saran saudara dalam tulisan ini? Saran saya dalam tulisan ini jelas, Bu, bahwa hendaknya penyidik lebih optimal lagi dalam menjalankan tupoksinya yang jelas dalam hal di penelitian ini tentang penghentian penyidikannya. Nah, apabila diperlukan, penyidik diberikan latihan khusus untuk lebih optimal dalam upaya penghentian penyidikan agar tidak mudah dia dilakukan pra-peradilan. Ya, jadi untuk meningkatkan pendidikan penegak hukum itu ya. Iya, ada nggak di sini kayaknya belum dimasukin ya, mungkin ada. masuk tersirat. Kalau ada saran kamu. Jadi untuk meningkatkan si penegak hukum itu sendiri, khususnya penyidik ya di saran ini ya. Tadi saya nggak mendengar saudara bacakan masalah itu. Saran. Kalau saran saya di ini bekerja tidak ada untuk meningkatkan pendidikan ya. Nanti ditambahkan untuk meningkatkan pendidikan ya. Siap. Pada penegak hukum itu khususnya penyidik ya. Baik, saya rasa itu Pak Ketua. Saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diberikan pada Dr. Ahmad Irjal Pardiansah melanjutkan. Silakan Pak Irjal. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Pak Dr. Edi. Mohon izin menguji Pak Prof. Maroni dan Ibu Prof. Ya. Ini kan terkait dengan, mohon maaf tadi saya nggak mengikuti presentasi ya, karena ada acara di luar.
apa namanya, pemberian SP3 untuk penyidikan. Kan intinya itu ya, pembatalan SP3 ya, intinya Caca ya. Iya, Pak. Pembatalan SP3. Sekarang pembatalan SP3 itu diperbolehkannya dari mana? Kalau untuk diperbolehkannya itu Diperbolehkannya diatur, pembatalan SP3 itu berdasarkan apa? kalau dia berdasarkan itu pasal 109 ayat 2 KUHP, Pak. Tentang apa itu? 102 KUHP. Tentang penghentian penyidikan, Pak. Dapat dilakukan. Bukan itunya. Pembatalan SP3. Artinya SP3 itu sudah diberikan, kemudian dibatalkan. Itu dasarnya dari mana? Kalau dasar dari penyidik ya, Pak, yang menghentikan. Bukan. Dasar membatalkan SP3. Dasar Kan sudah Iya, dihentikan. Nah, terus dibatalkan, dihentikannya. Itu dasarnya dari mana? dasar pemberhentian itu kalau di KUHP di pasal 109 ayat 2, Pak. Tapi dalam hal ini penyidik dia membatalkannya justru berlandaskan peraturan bersama. Sehingga ada cacat dalam penghentian penyidikan tersebut karena seharusnya dia berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan peraturan bersama, Pak. Karena kedudukannya lebih rendah. Oke, dari kasus yang diangkat oleh Caca ini, dia berdasarkan apa? Dia berdasarkan peraturan bersama, Pak. Peraturan bersama. Iya. Ya. Oke, jadi berarti boleh ya? Iya, Pak. Boleh. Dan sekarang gini, di dalam pasal di KUHP yang lain, itu dasar untuk membatalkan SP3 ada lagi nggak? Tidak ada, Pak. Hanya 109. 109. Untuk yang SP3. Kalau Ya. yang ini, kalau yang syarat untuk harus ada novum itu di pasal berapa? Yang novum untuk di wewenang pengadilan, Pak, atau seperti apa, Pak? Ngambil ini apa? Bilang aja ke WA Ibu, ngambil baju yang pokoknya ngambil baju. Ngambil baju ganti gitu aja. Ya, Dia tidak berdasarkan peraturan bersama. Iya, Betul, Pak. berdasarkan KUHP. Tapi berarti bisa dihentikan atau tidak? Apa, Pak? Maaf, Pak, tadi ini suaranya Itu dibatalkan atau tidak SP3-nya? Dia tidak berdasarkan peraturan bersama seperti kasusnya Caca ya, tapi dia berdasarkan KUHP. Itu SP3-nya bisa dibatalkan atau tidak? Kalau SP3-nya itu sudah berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan peraturan bersama. Nah, kalau untuk membahas bisa atau tidaknya itu justru kalau saya lihat di dalam penelitian ini kita harus melihat dulu, Pak, langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik. Nah, apabila emang tidak sesuai, karena kalau di dalam penelitian ini dia jelas ini adanya penyidik berlandaskan peraturan bersama ini karena dia setelah 3 kali berkas ya diajukan atau diberikan kepada jaksa kemudian dikembalikan. Nah, pada saat pengembalian itu selama 3 kali penyidik ini tidak mengikuti petunjuk jaksa, yang mana petunjuk jaksa itu adalah salah satunya berupa kelengkapan formil. Nah, kelengkapan formil surat kuasa yang terhadap tersangka ini agar menjadi jelas petunjuk jaksanya itu. Apakah tersangka ini bertindak selaku korporasi atau dia bertindak selaku individu atau hal yang lainnya, Pak. Nah, seharusnya dalam hal 3 kali itu udah penjelasan berikutnya, maksudnya udah terlalu luas. Saya mau konfirmasi. Kan tadi Caca bilang dia bisa dibatalkan karena dia tidak berdasarkan KUHP, tapi berdasarkan peraturan bersama. Nah, sekarang saya tanya, ada lagi nggak ketentuan di KUHP yang bisa membatalkan SP3? Kalau tidak ada, Pak. Dia hanya terbatas. Kalau untuk objeknya, dia hanya pasal 1 butir 10 KUHP, Pak. Oke. Kalau objek pra-peradilan. Bagaimana dengan kalau sudah dilakukan SP3, tapi terus ditemukan novum? Novum baru. Nah, kalau di dalam hal SP3 apabila ditemukan novum baru, justru dia lebih memang wajib untuk menjalankan penyidikannya lebih lanjut, Pak, apabila ditemukan novum baru. Kalau sudah dibatalkan gimana? Kan ini SP3 dibatalin, jadi dalam hal perkara ini dia tetap lanjut, Pak, perkaranya, tidak berhenti. Nah, oke. Sekarang bisa nggak, boleh nggak dibatalin prinsipnya?
Bisa apa SP3-nya. Nah, SP3-nya kalau dalam hal novumnya dia ada bukti baru, justru dia tidak membatalkan, Pak. Justru dia lebih mempertegas lagi dalam hal penyidikannya karena adalah alat bukti baru yang kemungkinan ada tersangka-tersangka lain dalam pembahasan penelitian langsung ini, Pak, dilakukan perkara. penyidikan lanjutan atau dia Yes. dibatalkan dulu SP3-nya? Kalau SP3 dibatalkan, kemudian langsung dilanjutkan, Pak. Karena SP3-nya telah keluar, kemudian diperapit, SP3-nya batal, sehingga Nah. penyidikan lanjut. Oke, itu maksud saya. Berarti ada Ya, Pak. pintunya ini pra-peradilan kan? Ya. Ya, itu berarti dia harus dibatalkan dulu ya nggak? Siapa? Iya, itu di pasal berapa, Mas Caca? Kalau mengenai objek kewenangan pra-peradilan di pasal 1 butir 10 KUHP, Pak. Kalau untuk dasar pemberhentiannya di 109 ayat 2. Bukan pasal 77 ya? Junto pasal 77, Pak. Maaf, Pak. 77 KUHP ya. Jadi kalau ada Ya. Jadi oke, sekarang gini, dia bisa dibatalkan, tapi prinsipnya SP3 itu bisa dibatalkan nggak? Prinsipnya? Bisa, Pak. Prinsipnya ada di objek kewenangan pra-peradilan. Itu beda ya antara teknik dengan prinsip. Mungkin teknik itu dia bisa langsung dibatalkan bisa. Cuma prinsipnya SP3 itu bisa dibatalkan atau tidak? Prinsipnya bisa, tapi melalui pengadilan negeri, Pak, pra-peradilan. Nah, ini harus di penekanan. Yang menurut saya ini harus ada penekanan. Prinsipnya tidak bisa dibatalkan kecuali. Jadi cara berpikirnya itu dia nggak bisa dibatalkan dulu karena ini kan SP3 itu sudah dilakukan oleh penyidikan dengan proses ya. Artinya bukan tidak dengan sembarangan kemudian dihentikan ya enggak. Pasti dengan satu proses yang lama, yang panjang dan juga matang gitu ya. Kemudian akhirnya diputuskan bahwa penyidikannya dihentikan. Gitu. Jadi bukan lantas dihentikan itu bukan karena keinginan penyidik dan sebagainya. Artinya sudah dengan proses. Jadi prinsipnya itu adalah ya, Caca ya. Itu tidak bisa dibatalkan SP3 kecuali ada bukti baru. Gitu. Jadi cara berpikirnya bukan dia bisa gitu, tapi tidak bisa, tapi kecuali ada novum gitu. Ya. Siapa? Makasih. Satu lagi pertanyaan. Kan di dalam tesisnya Caca tulis ada kewajiban, ya penyidik wajib memberikan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan telah dimulai. Ya, SPDP. Pertanyaan saya, dilakukan nggak? SPDP-nya, Pak. Nah, oleh penyidik dilakukan. Dilakukan. Benar dilakukan? Benar dilakukan, Pak. Ada surat dan alat bukti di putusannya, Pak. Pada setiap penyidikan, apakah polisi selalu memberitahukan itu? Dia hanya dalam tahap setelah gelar perkara dari peningkatan penyelidikan ke penyidikan saja, nah baru hanya SPDP hanya sebatas itu, Pak. Ya oke lah, nggak apa-apa ya. Ini Caca karena memang tidak mendalami ini. Kebetulan saya dulu meneliti ini dan ada bimbingan saya baru, dia meneliti hal yang sama. Gitu. Ternyata memang sampai saat ini ada proses penyidikan itu yang tidak diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum. Nah ini kan rentan penyidikannya, tapi ternyata memang kalau memang itu wajib, dasarnya apa? Kan ditulis oleh Caca, ditulisnya wajib ya. Kalau wajib itu kan kalau dia tidak diberitahukan berarti kan salah nih penyidik, ya apa enggak? Iya, iya Pak. Penyataan wajibnya itu dasarnya dari mana, Caca? Saya pernah cuman saya agak lupa nih Pak Irja. Waktu itu saya ingat dasarnya Pak. Nah, itu memang begini. Ini kan untuk menjamin proses yang transparan ya, yang kemudian penuntut umum bisa dia melakukan bukan pengawasan ya, tapi melakukan koordinasi terhadap penyidikan yang sedang dilakukan. Nah, jadi pada dasarnya memang seharusnya dia harus dilakukan memang gitu. Tapi pada kenyataannya ya itu terjadinya tidak seperti itu. Itu ya, saya. Siapa Irja, makasih Pak. Baik, saya kira demikian Pak Edi Rifai, Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Irjal, dan selanjutnya pada Pak Maroni, dipersilakan. Makasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji, ya saudara Caca sudah banyak tadi pertanyaan. Ya, Prof. Tadi dijelaskan sama Anda kalau pra peradilan itu tidak
memeriksa atau mengadili substansi ya Siapa? kaitan dengan alat bukti dan sebagainya. Pertanyaan saya mengapa? Ya, mengapa pra peradilan tidak memeriksa pokok perkara? Siapa? Dalam hal ini, apabila pra peradilan dia memeriksa pokok perkara ataupun substansi, nah itu adalah kelebihan wewenang apabila dilakukan oleh hakim. Sehingga dalam hal pemeriksaan pokok perkara ataupun substansi itu jelas merupakan kewenangan peradilan umum karena dia telah membahas pembuktian, saksi dan lain halnya, Pak Prof. Ya, itu memang kewenangan pra peradilan. Ya, kewenangan Ya. pra peradilan tidak memeriksa pokok perkara. Pertanyaan Kenapa? saya mengapa dia tidak memeriksa pokok perkara? Kalau dari teori yang saya pakai di sini, Pak, yaitu teori Sudarto, dalam hal dia tidak memeriksa pokok perkara itu karena jelas kalau menurut teori kompetensi hakim yang dipakai oleh Sudarto, yaitu menurut Sudarto adalah tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan berperjuangan. Ini pra peradilan, Jika bukan hakim. Pra peradilannya yang saya tanya, bukan hakimnya. iya Pak, kalau untuk pra peradilan ya Prof, dia emang diatur di dalam KUHAP, dia hanya memeriksa dalam substansinya Prof. Substansi gimana? Dia tidak memeriksa dalam Coba. substansi. Pengertian pra peradilan apa? Ulangi lagi. Kompetensi pra peradilan itu apa aja? Siap Prof. Pra peradilan merupakan salah satu wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa formil dalam hal yang diatur dalam pasal 1/10 junto pasal 77 KUHAP, yang artinya adalah sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya, kemudian sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya. Dijunta oleh pasal 77, yaitu objek pra peradilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 terdiri dua hal, yaitu sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang perkara pidana dan ditentukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Prof. Ya, jadi dari definisi pra peradilan itu diketahui ya. Siap, Prof. Objek pra peradilan itu tindakan aparat penegak hukum pada tahapan apa tuh? Dalam proses peradilan. Kalau di dalam penelitian ini dia dalam tahapan penghentian penyidikan, Prof. Ya, bukan dalam proses dari objek pra peradilan yang Anda baca tadi itu, jika dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana, itu dalam tahapan apa aja? Oh, itu kalau dalam tahapan di kepolisian, dia dalam tahapan penyelidikan, kemudian naik lagi ke penyidikan, kemudian ditetapkan tersangka, kemudian barulah diberhentikan oleh penyidik, Prof. Keluar SP3. Penyidikan dan penuntutan. Di situ tadi kan bilang ada penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Iya, Prof. Kan? Ya. Artinya belum masuk dalam tahap pemeriksaan. Dalam tahap adjudikasi. Kan? Siap, Prof. Peradilan pidana itu dibagi dalam 3 tahapan. Siap, Prof. Ya, tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Pra peradilan yang Anda baca tadi, wewenang-wewenang itu ada pada tahap pra-adjudikasi. Siap, Prof. Karena dia dalam tahapan pra-adjudikasi inilah yang mengapa pra peradilan itu tidak memeriksa substansi. Siap, Prof. Karena yang memeriksa substansi itu pada tahap adjudikasi. Gitu. Siap. Ya, tahap di persidangan. Nah, itu yang ininya ya. Sehingga
latar belakang, alasan ya mengapa adanya pra peradilan yang Anda tulis ini, katanya zaman HIR belum ada, ya baru ada di zaman KUHP, ya itu dalam rangka untuk melindungi kepentingan hukum tersangka, ya sebagai konsekuensi KUHP menjunjung tinggi hak asasi, ya itu ininya ya alasan mengapa pra peradilan itu hanya memeriksa mengenai aspek prosedural, Siap, Prof. ya, kerja dan sebagainya, tidak masuk. Coba Anda lihat di abstrak Anda itu RUU KUHP apa RUU KUHP itu saran Anda itu. Ini yang saya lihat RUU KUHP. Iya, Prof. KUHP, ya? Prof. Hah? Iya, typo ini, Prof. Yang benar apa yang benar? KUHP. Hukum KUHP. acara ya, Prof. Iya, ya. Nanti benerin ya, nanti kalau ini Siap. lupa salah. Terus Siap, di Prof. sini Anda ada istilah P19. P19 itu apa ya? P19 itu ada harus memenuhi petunjuk dari jaksanya, Prof. Karena ada kekurangan alat bukti ataupun petunjuk lainnya. P19 Iya. adalah Petunjuk dari jaksa, Prof. Untuk pengembalian berkas, ya. Pengembalian berkas dari kejaksaan agar polisian melengkapi. Benar, Prof. Kalau sudah lengkap, P berapa? P21, Prof. P itu apa ya, P? P itu pemberitahuan, Prof. Anda pernah tanya nggak di kejaksaan ada istilah P itu apa gitu? Kebetulan Penuntutan, penyidikan apa-apa gitu ya. saya nggak nanya juga, Prof. Ya iya. Siap. Kita sering menggunakan itu gitu ya. Terus pertanyaan saya, apa legal standing dari pemohon nih? Legal standing dari pemohon itu dia karena selaku pemilik izin usaha di kawasan, ada di sini saya agak sedikit lupa, Prof. Nah, Prof. Dia selaku pemegang izin usaha IUPPKHT kalau saya nggak salah. Ya, ini dia selaku pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman IUPHHK strip HT atas area register 42 seluas 12.727 hektar. Sehingga dia korban jadi ya? Dia korban iya. ini. Dia selaku korban. Dia hak dia diserobot sama terdakwa itu. Iya. Ya, si tersangka. Benar. Teori apa yang Anda gunakan nih dalam membahas ini? Teori Sudarto, Prof. Sudarto dalam Apa teori tentang apa? Teori Sudarto kalau dari dasar pertimbangan hukum hakimnya itu ada pertimbangan yuridis, filosofis, kemudian pertimbangan sosiologisnya. Ini saya lihat di moto Anda ini ada unknown-nya ini nomor 1 gitu ya. Iya, Pak. Ada namanya. Terus si Ali bin Abi Thalib yang sudah jelas-jelas Anda taruh di nomor 2 gitu ya. Nanti dipindahin. Harusnya di atas lah gitu ya. Siap, Prof. Ini khalifah di zamannya iya, Prof. orang diagungin bener ini gitu ya. Iya, Prof. Siap, Prof. Strukturnya Anda ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Ini berkaitan dengan menurut Anda mengapa perkara-perkara pra peradilan ini banyak yang ditolak nih? Kalau saya pada saat mencari judul tesis ini, Prof, memang saya ada sedikit membaca terkait pra peradilan banyak yang dikabulkan ataupun tidak. Kalau saya baca dari 2 atau 3 putusan, itu banyak di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang khususnya, dia lebih masuk ke substansi dalam gugatan pra peradilannya, sehingga banyak pertimbangan hakimnya bahwa pra peradilan tersebut cacat formil,
kemudian tidak sesuai dengan dasar hukum dan lain sebagainya halnya, Prof. Kalau saya baca dari direktori putusan yang ada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ada kelemahan dari pemohon ya? Iya, Prof. Dari gugatannya. Iya, dari gugatan. Oke lah, saya pikir cukup ya. Anda sudah banyak ditanya. Saya kembalikan Pak Edi, terima kasih. Ya, Terima kasih, Prof. Maroni. Ya. Ya, Saudara Caca, ini karena Bu Erna Dewinya ada di Musuji dan sudah dihubungi, mungkin sinyalnya. Sudah hadir tuh Pak Edi. Oh, sudah hadir ya? Ada Bu Erna. Oh, ya. Tadi. Ya, silakan Bu Erna, tadi belum lihat. Silakan Bu untuk menguji. Bu Erna Dewi mungkin masih di mute, Bu. Sudah Pak, sudah. Udah, ya udah. Ini ada suaranya kedengaran, Bu. Silakan, Bu. Baik, makasih Pak Edi. Mohon maaf tadi saya buka masuk salah kamar, belum masuk ke ini pidana. Ya, buat Caca Yuda ya, apa Penny? Iya. Caca ya. Caca, Bu. Yuda Prawira. Selamat ya, sudah kompre. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun mungkin masih ada beberapa lipatan ini ya dari tulisannya yang masih belum pas. Siap, Bu. Selamat. Masih ada yang perlu diperbaiki ya, jadi jangan buru-buru. Siap, Bu. Selesai nanti langsung cetak, ternyata masih salah gitu ya. Siap, Bu Erna. Siap. Ya mohon maaf tadi nggak ngikutin dari awal, mungkin ada beberapa pertanyaan dari para penguji ya yang sudah dilontarkan. Ini Saudara Caca, saya kan pembimbing ya. Iya, Bu Erna. Kita sudah seminar 1, seminar 2. Jadi inti isu hukum yang Caca kaji di sini apa? Isu hukumnya kalau dari permasalahan penelitian ini bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim ya, Bu, dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan kawasan hutan tanpa izin yang membatalkan surat perintah penghentian. Kemudian apakah putusan pra-peradilan yang membatalkan SP3 itu telah sesuai dengan hukum acara pidananya, Bu, kalau isu hukumnya di penelitian ini. Tapi dalam hal isu hukum yang ada di putusan nomor 7 ini, isu hukumnya adalah ketidaksesuaian materi antara peraturan bersama Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan, dan Kepolisian dengan KUHAP, Bu Erna. Ada ketidaksamaan. Iya. Akhirnya apa di SP3 kan gitu? Jadi dalam hal penyidik dia berlandaskan peraturan bersama, tidak berlandaskan KUHAP, dia membatalkan SP3 tersebut, maka digugat ke pengadilan melalui pra-peradilan, sehingga pertimbangan hakimnya jelas bahwa kedudukan peraturan bersama itu lebih rendah dari KUHAP, yang mana seharusnya penyidik melakukan penghentian penyidikan itu berdasarkan KUHAP, Bu Erna. Berarti ini kaitannya dengan teori Hans Kelsen ya, ingat ya? Benar, Bu. Teori apa itu? Saya buka dulu, Bu. Saya udah agak lumayan lupa, Bu Erna. 2 minggu nunggu komplit ya, Bu. Ya, kalau peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan lebih tinggi, Iya. teori apa itu? Tadi udah. Ini. Dimuat nggak di tulisan ini? Ada Bu Erna. Tadi saya udah sedikit membaca, Bu. Cuman ini ketutup lagi. Oh, ini dia. Teori ajaran positivisme ajaran Reine Retzler atau The Pure Theory of Law atau teori murni tentang hukum dari Hans Kelsen. Hukum murni. Ya. Ya. Di Kelsen. Ya. Halaman berapa? Halaman 91 92, Bu. Teori malah nggak masuk ya? Iya, Bu. Kalau lihat ke sana ya teori itu masuk ke kerangka teori juga. Yang dicatat itu untuk ditambahin nanti. Siap, Bu. Namanya Stupenbau teori. Stupenbau teori ya. Ya, izin Bu apa, Kalau Bu? untuk di Indonesia sekarang, di Indonesia sekarang dasarnya apa?
Undang-undang nomor berapa? Dasar yang mana Bu Erna? Untuk pra peradilan ya? Atau penghentian Bukan. penyidikan? Dasar untuk Stockholm teori tadi. Teori Hans-Kelsen kan sudah aturannya di dalam perundang-undangan kita mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Jangan mentang-mentang pidana loh, nggak tahu kenegaraan. Ya Bu. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang. Yang tertinggi peraturan di Indonesia itu apa? Undang-undang dasar Bu 1945. Itu ya. Bukan Ya. TAP MPR lagi ya. Enggak ya. Kan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Itu yang saya tanya. Caca. Udah agak ngeblank Bu, maaf Bu. Soalnya KUHP aja ya. Mentang-mentang bicara pra-peradilan. Pra-peradilan kalau di KUHP di pasal berapa? Di KUHP dia pasal 1/10 junto pasal 77 Bu. 77 apa? 77 KUHP Bu. KUHP. Ya. Lengkap ya ngomongnya. Iya Bu. Pra-peradilan kalau berdasarkan KUHP disebutkan apa? Kalau dia itu berdasarkan KUHP-nya pasal 77 itu objek pra peradilannya terdiri dua hal Bu Erna, yaitu satu, pertama sah atau tidak ya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan Bu. 107 kalau pasal 1/10-nya 3 ini subnya ya. Iya Bu. Terus, Pasal 1 terus. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi tentang apa itu? Putusan Mahkamah Konstitusi itu dia tentang memperluas wewenang objeknya Bu. Dia di putusan Mahkamah Konstitusi itu di putusan nomor 21 PUU XII 2015 itu dia putusan yang telah memperluas wewenang objek peradilan pra peradilan yaitu antara lain meliputi tentang penggeledahan, penetapan tersangka dan penyitaan Bu. Ya. Kalau dalam KUHP penggeledahan dan penyitaan itu termasuk apa? Kalau di dalam KUHP penyitaan termasuk apa itu? Kalau dalam KUHP itu seharusnya termasuk dalam rangkaian ini sih Bu. Penangkapan. Iya, namanya apa Iya. itu? Namanya apa? Upaya apa itu? Upaya ini Bu, upaya hukum dalam Upaya paksa. ya upaya paksa Bu, dia termasuk upaya paksa. Jangan aja lupa ya. Iya Bu. Dengan blank saya Bu, maaf Bu Erna. Ya Pak Edi, cukup Pak Edi. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu, nilainya kirim aja ke Rohim, nanti biar Rohim yang ngumpulin Bu. Oh gitu. Ya. Ya siap. Ya siap. Yang lain udah dikirim Bu ke Rohim. Oh gitu. Siap. Ya, jadi ini terakhir dari saya, Caca, ini kebetulan semua penguji sudah hadir ya. Siap. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, yang perlu mendapat perhatian Caca adalah harus fokus. Artinya di dalam memberikan jawaban, saudara harus jawab dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan karena ini ujian ya. Ya. Saya melanjutkan dari apa yang sudah tadi diujikan oleh Prof. Nikma, Prof. Maroni, Pak Irjal maupun Bu Erna ya. Kalau di dalam KUHP, objek pra peradilan itu apa saja dalam KUHP? Dalam KUHP itu objek pra peradilannya itu di pasal 1/10-nya itu sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang ketiga adalah permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, oleh keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkara tidak diajukan ke pengadilan. Kemudian diatur lagi mengenai objeknya Pak Edi di pasal 77 KUHP yang terdiri dari dua hal, yaitu satu sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan,
atau penghentian penuntutan. Yang kedua adalah terkait ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, Pak. Ya, jadi objek pra peradilan itu saat tidaknya penangkapan penahanan dan kemudian penghentian penyidikan dan penuntutan serta kemudian ganti rugi dan rehabilitasi. Siap. Bagi perkara yang tidak diteruskan ke pengadilan. Nah, kalau ganti rugi dan rehabilitasi terhadap perkara yang diteruskan ke pengadilan tapi oleh pengadilan diputus bebas, ada nggak? Bisa nggak pakai pra peradilan? Kalau untuk objeknya sendiri bisa, Pak. Ya, artinya tadi kan Caca bilang bahwa yang ketiganya adalah ganti rugi dan rehabilitasi bagi perkara yang tidak diteruskan ke pengadilan. Nah, sekarang pertanyaan saya terhadap perkara yang diteruskan ke pengadilan tapi di pengadilan itu diputus bebas atau lepas, bisa nggak mengajukannya ganti rugi rehabilitasi? Seharusnya tidak bisa, Pak, ya. Karena kan dia diputus bebas, Pak Edi. Iya, jangan harus, makanya saya bilang fokus dulu. Iya, Pak. Di dalam KUHP itu juga ada ganti rugi dan rehabilitasi bagi tersangka yang diputus bebas atau lepas, itu dapat juga mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi. Dan hukum acaranya adalah pra peradilan. Jadi pra peradilan itu juga meliputi baik yang perkara dihentikan, tidak diteruskan ke pengadilan, maupun juga yang perkara yang di proses pengadilan tapi dia diputus bebas atau lepas. Itu sama-sama pra peradilan semua. Jadi Pak. Intinya pra peradilan itu ada 4 gitu ya. Ya, Pak. Ketentuan yang ada dalam KUHP. Nah, sekarang selanjutnya ada putusan MK yang memperluas objek pra peradilan. Apa saja itu? Putusan itu, MK ya. Putusan MK-nya itu di nomor 21/PUU/XII/2015 itu telah memperluas wewenang objek pra peradilan antara lain yaitu meliputi tentang penggeledahan, penetapan tersangka dan penyitaan, Pak Edi. Nah, jadi dia masuk juga penyitaan, kemudian penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk di dalam objek pra peradilan. Iya. Nah, ada kaidah hukum baru dari penetapan tersangka. Itu kaidah hukumnya apa terkait dengan pra peradilan ini? Suatu pra peradilan terhadap penetapan tersangka itu tidak sah oleh karena apa? Salah satunya apa? Ada kaidah hukum baru ya terkait dengan saksi. Terkait dengan alat bukti, terkait dengan alat bukti. Ya, silakan Caca. Untuk kaidahnya ya, Pak ya. Ya. Tadi kan ada penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Nah, di samping itu MK juga menetapkan kaidah hukum baru terkait dengan penetapan tersangka ini. Itu yang terkait dengan alat bukti. Apa itu, Caca? Ada dalam putusan MK itu. Iya, Pak. Alat buktinya harus minimal 2 alat bukti. Dua alat bukti. Ya harusnya paham dong. Kan ini kan dengan tesisnya Caca ya. Iya. Ini yang terakhir lah kalau ini. Tadi kan terkait dengan penghentian penyidikan ya. Penghentian penyidikan ini maka ada kegiatan disebut dengan penyidikan. Kalau penghentian penyelidikan bisa nggak diajukan pra peradilan? Kalau dia masih dalam penyelidikan, Pak Edi, itu tidak bisa karena emang dia dalam upaya penyelidikan itu baru mencari alat bukti, Pak, belum memasukkan unsur pidananya, Pak Edi. Jadi tidak bisa dalam hal penyelidikan. Nggak bisa. Apa beda penyelidikan dengan penyidikan? Kalau penyelidikan itu dasar dimulainya penyelidikan itu karena dari bukti permulaan, sehingga dalam penyelidikan itu penyidik menyelidiki bukti-bukti, saksi-saksi untuk dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan agar memenuhi unsur atau tidaknya, Pak.
Ini kalau sama pengacara ini memang yang ditanya adalah apa ini maksud penyelidikan? Coba di KUHP kan ada pengertian penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Mencari alat-alat bukti, Pak, penyelidikan, Pak. Itu kalau penyidikan. Upaya. Kalau penyelidikan, coba ingat-ingat dulu mencari apa? Penyelidikan itu mencari apa? Mencari dan menemukan suatu peristiwa, bukan alat bukti dia. Iya, Mencari Pak. dan menemukan suatu peristiwa yang kemudian peristiwa itu diduga sebagai tindak pidana yang ditingkatkan ke penyidikan gitu. Itu penyelidikan. Siap. Kalau penyidikan apa penyidikan? Penyidikan itu suatu proses. Ya itu sama juga tadi, mencari Iya. dan menemukan baru alat bukti gitu. Ya, Pak. Guna apa untuk menetapkan tersangkanya kan gitu. Siap. Ya. Siap, Pak Edi. Ya, saya kira cukup nanti kalau lama-lama ngeblank semua nih, Cacanya udah. Ya, saya kira demikian. Caca bisa keluar sebentar karena kita menunggu nilai dari Rohim ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Jangan kemana-mana. Iya, Pak. Dan keluar. Nanti lama nyarinya. Iya. Saya yang keluar ya, Pak ya? Iya. Zoom ya? Zoom. Kamu bangun aja dari situ. Oh iya, Pak. Ini kan kamu di kampus ya? Enggak, ini saya di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Keluar. Zoom-nya biarin aja. Oke, Pak Edi. Kamu bangun aja ya. Izin Pak Edi, nilainya sudah dikirim ke WA Pak Edi. Nilainya Caca. Iya. Dan ini langsung Ya udah. ya. Penny ya. Mana Cacanya langsung pergi dia. Caca suruh keluar beneran. Ya, mana Cacanya? Caca Yuda. Linknya masih dia. Toilet, Pak Edi. Keluar beneran dia akhirnya. Ya, terjal. Ya, Caca. Awas pingsan. Sudah, Pak. Ya, silakan duduk lagi Caca. Oh ya, Pak. Ya, jadi Saudara Caca ya, ini kami sudah mengadakan rapat mengenai hasil ujian saudara dan saudara dinyatakan lulus dengan nilai 84,2 atau dengan huruf mutu A ya. Alhamdulillah. Dan selamat kami ucapkan kepada Saudara Caca. Saya kira demikian, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada Mas Teguh. Ya, selamat ya Caca. Siap, Bu Erna. Makasih, Bu. Nggak pucat lagi. Ya, Go. Dikembalikan pada Teguh. Oke, Pak. Seminar aja, langsung. Penny. Pada si Caca, sudah selesai? Ya. Siap, Mas Teguh. Terima kasih kepada Saudara Caca yang telah melaksanakan ujian. Saya ucapkan selamat ya, udah istilahnya sampai ke ujian. Siap. Di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut seminar ya, Bu. Terima kasih, Pak Edi.